Kita pahami dulu masalah Poisson ratio ya, atau rasio Poisson. Jadi ini ceritanya ada suatu material yang kemudian ditarik. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi ditariknya itu sejajar sumbu Z. Nah ini adalah suatu penampang. Akibat tarikan tersebut, maka dia akan mengalami perubahan. Jadi pastinya secara sumbu Z ya, dia bakal melar. Nah, secara sumbu X dan Y, ya ini sumbu X, ini sumbu Y, itu akan menciut. Sebenarnya ini adalah model yang lebih aktual dibandingkan modul siang. Kalau modul siang itu cuma mau melihat bagaimana, sebenarnya nanti kaitannya kapan dia retak, seperti itu, atau kapan dia menjadi plastik, atau sifat elastisnya udah hilang ya. Sifat plastik itu kalau misalkan dia ditarik terus-menerus, terus ada masuk ke zona plastik, begitu diputus, maksudnya kita hilangkan gayanya, dia bakal melar. Tapi kalau masih elastis, begitu kita lepas, dia bakal balik lagi ke panjang semula. Gitu ya. Nah ini Poisson ratio tuh ingin mengkritisi lebih lanjut kalau ini ditarik, nggak cuma perubahan panjang aja, tapi juga permukaannya itu jadi menciut, jadi mengecil. Oke, nah jadi kita pahami dulu apa maksud dari regangan. Jadi regangan itu adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Ini artinya apa nih? Regangan X. Jadi secara sumbu X, regangan atau delta Lx dibagi L0, X dibagi delta Lz dibagi Lz. Kenapa ini dikasih negatif? Karena yang namanya koefisien itu pasti positif. Sementara kalau lihat untuk regangan Z-nya, karena delta L-nya itu positif ya, karena panjang akhir lebih besar daripada panjang awal, maka epsilon Z-nya itu bakal positif. Namun, epsilon X-nya itu bakal negatif. Alasannya karena delta L-nya itu negatif. Kenapa negatif? Karena delta L itu kan adalah L final dikurangi L initial. Kalau kita lihat dari sumbu X-nya, itu dia menciut kan. Jadi panjang akhirnya itu lebih kecil daripada panjang awal, kecil kurangi besar, hasilnya negatif. Makanya di sini bakal negatif. Kita inisiatif kasih negatif di sini supaya dia jadi positif. Oke. Intinya itu sih. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Sebuah batang ditarik dalam arah sumbu X dengan gaya F seperti ini, sehingga panjang batang dalam arah sumbu X itu berubah dari 40 menjadi 40,2. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu regangan X-nya, yaitu delta Lx dibagi L0. Delta Lx-nya itu naik 0,2 dibagi 40. Ini adalah epsilon X. Rasio Poisson adalah 0,3. Ya, jadi V-nya adalah 0,3. Lebar batang sebelum mendapat gaya dalam sumbu Y adalah 4 cm. Berapakah lebar batang itu setelah dikasih gaya? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kita balik lagi, V itu adalah minus epsilon. Dalam hal ini adalah Y dibagi epsilon dalam arah X. Jadi yang selalu kita taruh di bawah itu adalah nilai yang positif ya. Kan ini L akhirnya lebih besar daripada L awal, sehingga delta L-nya positif. Kalau delta L positif, maka nilai epsilonnya positif. Oke, ini adalah 0,3 dan ini adalah nilai ini ya, 0,2 bagi 40. Kemudian yang bagian ini adalah lebar batang setelah menerima gaya ya. Ini kan sebenarnya kan epsilon secara sumbu Y ya. Dimana epsilon secara sumbu Y adalah delta L dibagi L awal. L awalnya adalah 4 cm. Dan ini adalah L final dikurangi 4. Kita masukin ke dalam sini. L final dikurangi 4 dibagi 4. Ya, jadi kamu tinggal masukin aja plug in numbers, nanti kamu dapatkan nilai LF atau panjang final ya.